Hai guys, selamat datang kembali di Estiadi Babakan Orchid. Kali ini kita akan mencoba sedikit mengenal Malcods petola, si anggrek permata. Di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman dalam merawat Malcods petola. Susah-susah gampang merawat anggrek ini, susah-susah gampang. Kalau kita pengen tahu cara membuatnya evergreen, tidak dorman, simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, share, and subscribe dulu sebelum nonton. Guys, Malcods petola merupakan salah satu jenis anggrek tanah atau bisa juga disebut anggrek saprophyte yang dikenal sebagai anggrek permata. Ya, anggrek ini merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis anggrek permata. Anggrek permata diantaranya ada Malcods petola, ada Dosinia marmorata, itu saya kurang tahu kayak gimana, tapi lihat di internet mirip dengan ini, cuman nggak tahu bedanya apa, mungkin di bunganya. Ada juga Hemaria discolor atau Ludisia discolor, ada yang protes, saya bilang Hemaria discolor. Ada juga Malaxis, beberapa jenis Malaxis dan Liparis yang juga layak disebut dengan anggrek permata karena daun-daunnya yang begitu indah. Jadi tanaman ini kita gak hanya bisa menikmati bunganya saja, tetapi daunnya juga bisa kita nikmati. Kebanyakan hanya daunnya yang bisa dinikmati karena bunganya yang kecil kurang kelihatan, atau ya kurang menarik lah kalau bunganya, kata orang. Kalau saya sih menarik ya, menarik saja, saya suka ya. Cuman daunnya jelas sangat menarik, sangat atraktif, sangat luar biasa. Ini daunnya aja kelihatan, ini kayak gini, kayak ada urat-urat daunnya, jadi urat-urat daunnya ini kayak emas ya. Nah, urat-urat daunnya itu mirip banget dengan emas, jadi kayak beludru bersulamkan benang emas. Keren banget, mantap banget ini. Warna dasarnya agak kehitaman, di bagian tengahnya agak berwarna hijau, cuman ini warna dasarnya agak kehitaman dan bersulamkan benang emas yang sangat-sangat keren, mewah banget, mewah. Perawatannya juga ini rada-rada agak mewah, agak sulit. Ini keren, mantap nih. Dulu pernah dapat yang alba, yang bunganya alba, warna daunnya juga bukan warna emas tapi warna perak. Dulu entah nggak tahu dibawa apa enggak di hutan, cuman pernah ketemu. Bisa kalian lihat di vlog yang mana ya, yang pokoknya bisa kalian lihat di vlog-vlog saya yang di hutan yang lama. Kalian bisa lihat di situ saya pernah nemu Malcods petola yang berwarna keperakan, ininya perak doang, nggak ada warna emas-emasnya, dan bunganya juga cuman warna putih, nggak ada coklat, nggak ada warna merah-merah begini, nggak ada warna-warna kayak merah seperti ini, seperti warna bata kayak gini, nggak ada. Warnanya putih dan daunnya juga warnanya perak ya, warna emasnya perak, cuman warna dasarnya hijau, nggak hitam rasanya. Kalau nggak salah ini warna dasar daunnya hijau dengan garis-garis bersulamkan benang perak kayak gitu. Yang alba ini yang normal bersulamkan benang emas. Cuman ada juga pernah nemu juga yang campuran, ada benang emas sama benang perak, pernah juga, cuman itu dulu banget itu pas awal-awal saya menemukan. Dan pas awal-awal saya menemukan, wah bahagianya, ini anggrek impian banget dulu ya. Saya nggak tahu dulu itu tempat ditemukannya, tempat tumbuhnya kayak gimana. Ternyata gampang banget ya kalau kita main ke hutan, gampang kita bisa menyisirnya di sekitaran sungai. Anggrek ini senang tumbuh di pinggiran sungai, di tempat-tempat yang lembab, biasanya di batu karang, bukan batu karang ya, kalau batu karang nggak ada rasanya, belum pernah nemu. Tapi di batu cadas yang ada tanah liatnya,
Biasanya saya pernah menemukannya kayak gitu di atas sungai yang ada tebing batu cadas dan sungai dengan tebing campuran antara batu cadas dan tanah liat. Terus keadaan sungainya di atasnya teduh, banyak pepohonan, ataupun di pinggiran-pinggiran sungai, di bantaran-bantaran sungai yang ada pasirnya, ataupun di atas batu yang berlumut, biasanya kayak gitu. Tapi yang pastinya di daerah yang agak gelap, agak remang-remang, jangan mencari di daerah yang panas. Walaupun mungkin pernah kita temukan di daerah yang panas, cuman itu di dataran tinggi banget dan kemungkinan besarnya susah menemukannya kalau kayak gitu. Itu juga kebetulan aja kayaknya, tapi lebih gampang pokoknya kalau cari anggrek ini cari di hutan sekitaran sungai, di tebing-tebing yang berlumut atau tanah liat, di daerah tebing-tebing yang terlindungi, ataupun di pinggiran-pinggiran sungai. Pokoknya di pinggiran-pinggiran sungai kemungkinan besar bisa kalian temukan. Saya menemukannya di daerah dataran menengah, tapi di dataran rendah juga ada Anectocylus, itu biasanya di dataran rendah, tapi yang pastinya pada tanah humus yang lembab ya, di dataran rendah juga. Nah, kesulitan terbesar untuk membuat anggrek ini evergreen sepanjang tahun itulah kesulitannya. Tapi ada tips, ada trik cara membuat dia tumbuh sepanjang tahun. Ini juga tumbuhnya udah beberapa tahun. Sebenarnya triknya gampang banget buat dia evergreen ya. Simak terus videonya. Sebenarnya anggrek ini bisa tumbuh di dataran agak panas ya, tapi jangan di dataran rendah banget, di daerah sekitaran 500 meter. Daerah menengah sekitaran 500 meter, 500-600 meter. Saya tumbuh anggrek ini dengan mudah, cuman kita harus perhatikan media. Yang utama yang harus kita perhatikan itu adalah medianya. Media yang saya gunakan berbeda antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Kalau di dataran tinggi saya menggunakan cacahan paki sama tanah doang. Kalau di dataran rendah saya pakai sekam bakar yang dicampur dengan humus dan tanah sedikit pada bagian dasarnya doang, pakai pakai tanah liat bagian dasarnya, terus dicampur dengan sekam bakar. Sekamnya harus dibakar dahulu, jangan pakai sekam mentah, lebih baik itu sekam bakar. Nah, sekam bakarnya dicampur dengan kotoran hewan. Itu media udah cocok saya pakai di Bandung, dan tanaman juga tetap evergreen tanpa menggunakan trik yang saya pakai di Tasik. Itu setahun Anectocylus, setahun dari Februari 2020 sampai sekarang 2021 bulan Februari belum pernah dorman, tapi penyimpanan juga berpengaruh ya. Kalau di Bandung, kalau di daerah panas, entah kalau di Jakarta tumbuh apa enggak. Kalau di Bandung itu kita harus menempatkannya di bawah kanopi, di bawah paranet yang berapa persen ya? Kalau bisa yang 60%. Jadi cahaya yang jatuh itu cuma 40%. Saya menanamnya di bawah tanaman pergola, gelap banget di bawah, cuman angin penting banget, jangan sampai nggak ada angin, karena kalau nggak ada angin malah gampang terserang penyakit, apalagi kalau kita menyiramnya pakai spray, bukan spray ya, disemprot-semprot atau disiram langsung, biasanya airnya mengendap terlalu banyak dan malah bisa berkembang jamur. Tapi di Bandung saya ditempatkan pada tempat yang yang anginnya kenceng ya, di bawah tanaman pergola, digantung. Terus di bagian bawahnya itu rumput-rumput, jangan sampai di bagian bawahnya itu tembok atau apa yang bisa memantulkan panas. Jangan, saya tidak menyarankan banget, apalagi di teras itu saya kurang sarankan, soalnya kalau kena pantulan cahaya dari bawah itu malah tanaman cepat rusak ya, cepat protol, daunnya malah mati, nantinya malah lemas tanamannya. Nah, kalau di Tasik sini ini sudah bertahun-tahun tidak pernah dorman dari sejak kita tanam, dan malah ini beranak, ada anaknya, ini sampai beranak pinak. Ini kelihatan nggak Bang, nih ada anaknya nih kecil, nah tuh kelihatan nggak? Nah, ini malah sampai beranak pinak.
Di sini menggunakan cacahan paki sama tanah, dan kadang-kadang ditambah kotoran domba. Kalau di sini kalau nggak kotoran domba pakai kotoran ayam, tapi lebih kalau lebih banyak itu kotoran domba. Kalau kotoran ayam harus nyari di mana-mana dulu. Kotoran domba paling kita, kalau kotoran ayam kita ambil di kolong rumah ya. Kalau kotoran domba lebih gampang. Kotoran dombanya yang udah dijemur ya, udah kering. Jangan kotoran domba yang masih lembek, yang masih basah. Nah guys, cara yang efektif di Tasik di sini saya lakukan di ketinggian 800 meter kurang lebih ya. Kayaknya lebih dari 800 meter. Di sini saya menggunakan teknik sungkup kayak gini. Nah, ini airnya penuh, sampai penuh juga nggak apa-apa. Ini udah bertahun-tahun. Cuman jadi kurang bertambah besar ya, besarnya paling segede gini, segede ini juga tadi dibuka dulu ya. Tadi dibuka dulu. Nah, yang ini lihat, ini kelihatan hijau banget. Yang ini udah daun yang lamanya udah menguning. Nah, ini masih pada baru. Ini Hemeraea discolor yang susah banget ini tumbuhnya. Hemeraea discolor atau Ludisia discolor susah banget ini tumbuhnya di hutan ini. Aduh ampun, kalau sudah dorman ini susah banget dicari, susah sampai bertahun-tahun nyari lagi baru ketemu. Kalau ini nih Ludisia discolor ini kelihatannya jauh ya. Nah, ini Ludisia discolor kita buka dulu ya. Ini sering kita ganti air berapa minggu sekali, Bang? Ini diganti airnya berapa minggu sekali? Kalau udah habis. Kalau udah habis, emang suka habis gitu? Iya, kan melembab. Hah? Melembab di dalam. Menguap. Bukannya ketutup kayak gini nih. Iya. Oh, cuman memang airnya suka habis ya. Jadi pas habis udah agak kering langsung tambahin air baru kayak gitu ya, Bang ya. Iya. Nah, guys, dengan teknik seperti ini kita bisa membuat dia evergreen ya, alhamdulillah ya. Ini udah bertahun-tahun kita tanam ya, bukan tanaman kemarin sore langsung diupload, langsung dibikin. Gampang-gampang susah tanaman kayak gini, tapi sekarang kalian juga bisa mengikuti cara kita. Tapi jangan di tempat yang panas. Ingat, jangan menempatkannya di tempat yang panas. Dulu banget sebelum saya mendapatkan anggrek ini, saya kan cari artikel dulu. Wah, ini anggreknya keren banget. Dan lihat di blog-blog orang, di blognya orang itu katanya tempat yang ideal buat tanaman ini di kamar mandi. Dan pas saya nemu, saya langsung tanam dia di pot di tanah dan saya simpan di kamar mandi. Ternyata nggak tahan lama. Kayak gini nih, aduh parah. Jadi malah kayak gini. Ini belum kita sungkup, ini nggak tahu ini pindahan dari mana. Ini kok kayak gini sih? Jelek banget. Ini kasihan, nanti dibenerin aja deh, Bang lah. Kayak gini. Aduh, lebih hancur. Ini lebih mending ya. Nah, ini tempatnya udah lumayan lah, meskipun kita belum sungkup jadi belum bagus. Nah, kayak gitu ternyata, aduh, sesat. Kalau buat saya ternyata infonya malah sesat, malah nggak bagus. Saya ke bawah apa ya, jadi kemakan dari pengalaman orang ya. Mungkin pengalaman orang berbeda, orang lain mungkin cocok ditanam di kamar mandi, tapi saya malah nggak cocok banget. Di tempat saya ini dingin, malah ditanam di kamar mandi, ditempatkan di kayak gini juga sebenarnya digantung doang gini bisa, cuman jadi nggak evergreen ya. Jadi pas musim kemarau malah dorman. Kalau ini pas musim kemarau maupun musim hujan nggak dorman, dan ini bebas banget dari kutu gajah yang lain tanaman. Aduh parah nih kayak gini. Ini aduh, dendrobium parah banget ini kena kutu gajah. Nah, kalau ini alhamdulillah nggak kena jamur juga. Padahal ini dipakai fungisida nggak sih? Jarang ya. Jarang. Kita jarang pakai fungisida di sini, jarang. Insektisida bosen ya, karena kutu gajah itu nggak musnah. Aduh ampun.
Dengan sistem sungkup kayak gini tanaman jadi lebih bagus, lebih oke ya, lebih oke lah. Kita paling pakai pupuk sebulan sekali aja di sini, jarang, nggak perlu sering-sering. Kita pakai pupuknya di sini pakai pupuk organik. Di Tasik saya pakainya pupuk organik, tidak pakai pupuk kimia karena adanya pupuk organik, kita belum beli pupuk kimia. Cuman memang kita tadi niatin dulu di sini di Tasik pakai pupuk organik dulu ya, biar nggak merusak lingkungan. Lagian di sini itu banyak hewan peliharaan, jadi untuk melindungi lingkungan juga, menjaga supaya lingkungan di sini normal ya, nggak terlalu rusak ya, nggak terlalu rusak pakai bahan-bahan kimia. Oke guys, jadi kita akhiri dulu videonya di sini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sangat menginginkan sekali jewel orchid, sangat suka sekali dengan anggrek tanah, pengen anggrek tanahnya evergreen, nggak dorman-dorman kayak gini. Tapi kalau ini udah berbunga biasanya berakhir ya, paling kita nunggu tanaman yang baru, tunas yang baru. Nah kayak gini, tapi ini berbunga oke, keluar tunas juga, sambil berbunga dia sambil keluar tunas juga. Jadi kalian bisa pakai cara saya dengan disungkup kayak gini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe.